Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Askata dari kelompok satu dan kawan-kawan saya Muhammad Jakil Jakbar, Raffi Faujan Sani Lubis, Muhammad Tomi Jakwan Nasution, dan Priyadi Cuanda. Nah, di sini kami akan menjelaskan analisis prinsip dasar desain pada Canva. Nah, mari kita masuk pada poin pertama. Nah, pada poin pertama itu user compatibility. Canva kompatibel dengan berbagai tipe pengguna, mudah dipakai pemula dengan template dan drag and drop, sekaligus fleksibel bagi pengguna berpengalaman dengan fitur lanjutan. Yo, bentar. Dengan fitur lanjutan seperti brand create, layer, dan kolaborasi. Oke, lanjut ke poin kedua itu workflow compatibility. Canva mendukung alur-alur kerja desain dengan baik, dari mulai membuat dokumen baru, milih template, hingga ekspor hasil desain. Semua langkah disusun secara linear namun fleksibel sesuai dengan alur kerja desain modern. Nah, poin ketiga yaitu text compatibility. Teks utama seperti menambahkan Teks utama seperti menambahkan teks-teks, gambar, shape, hingga fitur kolaborasi tersedia dengan mudah. Setiap fungsi ditempatkan di toolbar kiri atas sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna saat mengerjakan tugas desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 4 yaitu product compatibility. Nah, Canva kompatibel dengan produk lain yang dapat mengimpor gambar, icon, file PDF, serta mengekspor hasil ke berbagai format seperti PNG, JPG, PDF, MP4, dan GIF. Dan bisa juga langsung dihubungkan ke Drive atau sosial media lainnya. Ini membuat Canva relevan dengan ekosistem produk digital yang sering dipakai desainer maupun non-desainer. Selanjutnya, yaitu familiarity. UI Canva menyerupai software desain populer seperti PowerPoint, Photoshop, ataupun Figma, sehingga pengguna baru tidak akan merasa asing. Toolbar kiri digunakan untuk komponen desain dan area tengah sebagai kanvas sudah umum ditemukan di aplikasi-aplikasi lain. Nomor 6 yaitu simplicity. Eh, Canva memiliki UI atau antarmuka yang bersih, icon intuitif, dan navigasi yang jelas. Tidak terlalu banyak teks atau tombol yang membingungkan. Jadi Canva itu simple, memiliki desain yang simple. Canva menonjolkan fitur inti tanpa mengorbankan kemudahan. Fitur rumit seperti filter, crop, background remover dibuat mudah dengan 1 sampai 2 kali klik saja. Dapat dilihat dari perbedaan antara Canva atau Photoshop berikut. Baik, berikutnya akan saya jelaskan untuk nomor 7. Yang ketujuh ada kontrol, yaitu yang pertama kita memiliki undo dan redo yang tanpa batas. Setelah itu, pengaturan manual ukuran meliputi warna, opacity, dan posisi. Kemudian pengguna memiliki kendali penuh untuk melakukan undo atau redo tanpa batas. Pengaturan layer, drag and drop, serta shortcut keyboard. Hal ini membuat user merasa mengontrol desainnya tanpa hambatan. Bisa dilihat juga pada gambar, layer control, bring to break, dan bring to back. Kemudian kita memiliki yang ke-8 yaitu direct manipulation, yaitu menggunakan tutor 5 jam, jago belum tentu paham. Setelah itu, Canva memungkinkan interaksi langsung. Objek dapat dipindah, dirotasi, diperbesar, dan dikostumisasi langsung di kanvas tanpa melalui menu yang rumit. Ini meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian yang ke-9 ada what you see is what you get. Canva menerapkan prinsip what you see is what you get. Dengan baik, desain yang dilihat pada layar adalah hasil yang sama untuk diekspor ataupun di print. Ini penting agar pengguna tidak ragu terhadap hasil akhir yang dibuatnya. Bisa terlihat pada gambar itu yang saat diedit dan pada saat diekspor memiliki hasil yang sama. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah flexibility di mana Canva itu fleksibel di mana Canva sendiri itu mendukung berbagai jenis proyek seperti poster, presentasi, CV dan media sosial, berbagai format serta tersedia mode kolaborasi real time untuk tim.
Canva juga menyediakan berbagai template dan elemen yang siap pakai. Selanjutnya, yang ke-11 itu adalah responsiveness, di mana dalam versi web di laptop responsif, menyesuaikan ukuran layar dengan baik, layout tetap konsisten meskipun browser di resize. Performa juga cukup ringan dan dapat dijalankan walau membuka banyak software lain meskipun fitur lengkap. Dan fitur seperti auto catching, caching atau sangat mempercepat proses pengeditan atau pengambilan elemen ulang. Kemudian yang ke-12 itu ada invisible teknologi, di mana Canva memiliki teknologi di balik layar seperti cloud storage, rendering real time, dan template engine yang disembunyikan dari user. Pengguna hanya fokus pada desain tanpa perlu paham aspek teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutnya yang ke-13 merupakan protection, di mana di Canva ini terdapat proteksi berupa fitur version history atau redesign, sehingga user bisa kembali ke versi sebelumnya. Canva juga memiliki kontrol privasi dan sharing, atau link publik atau terbatas. Selanjutnya, yang ke-14 ada ease of learning and ease of use, di mana Canva mudah dipelajari, yaitu dengan fitur drag and drop, template siap pakai, icon jelas, dan tutorial interaktif. Bahkan pemula tanpa pengalaman desain bisa langsung membuat poster atau presentasi dengan cepat. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.